Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Saya Muhammad Rizky Rusdian bin Rudiana. Wajahnya yang memukul kamu itu salah satunya kamu mengenali nggak wajahnya? Pasti saya tahu, tetapi saya tidak begitu ada banyak yang kenal. Tapi salah satunya kamu mengenalnya? Saya tak asing dengan wajahnya. Itu bukan, sepertinya setelah saya tahu bukan dari permasalahan percintaan dengan kami berdua. Oh, saya ingat itu temannya memanggilnya yang membunuh saya itu. Ketika saya kesakitan setelah dihajar oleh mereka itu, mereka memanggilnya dengan nama Aldo. Aldo jangan. Sudah, seperti itu temannya. Sebenarnya teman-temannya itu kasihan. Tetapi yang tadi entah itu nama samaran atau bukan saya juga kurang tahu, terus memukuli saya. Intinya semua yang ditangkap itu oh, yang membunuh saya. Oh, yang di penjara sekarang ini bukan yang membunuh kamu? Terus saksi-saksi itu semuanya mereka bisa saja dibayar untuk menutupi kasus ini, karena kasus ini sungguhlah rumit. Dalang dari semua itu menuduh para geng motor itu. Tapi memang benar yang membunuh saya itu mereka menyerupai geng motor. Yang saya kenal itu yang baru ketangkap yang baru ketangkap Peggy, yang akan dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya. Iya, kebetulan waktu kejadian itu saya ada di lokasi, waktu itu saya beli jajanan rokok. Bapak jualan nggak? Jualan Sampai jam berapa? sampai jam 5. Sampai jam 5. Ada nggak pernah AF jam setengah 10 malam beli rokok ke tempat Bapak? Ada yang saya jual rokok, Pak. Saya ada motor lewat lalu dilempari batu. Saya melihat dari sisi ini ke tempat tongkrongan itu. Kalau itu jauh. Kalau direkonstruksi jauh. Mel, saksi kunci kasus Vina Cirebon yang 8 tahun hilang akhirnya muncul. Kalian percaya? Nah, di atas itu sudah baru terakhir si Egi sama Vina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Kasus Vina dan Eki Cirebon itu semakin sulit dan sukar ya, karena memasuki tahap baru dengan mendadak si Mel ya, saksi kunci yang 8 tahun dari tahun 2016 menghilang, bahkan tidak menjadi saksi di kepolisian bahkan di pengadilan. Mendadak tiba-tiba sekarang datang dan membeberkan seluruh peristiwanya dengan sangat terperinci. Bahkan coba, saya bingung, dia menceritakan kisah 8 tahun yang lalu itu seperti menceritakan baru seminggu bahkan 2 minggu yang lalu. Terperinci dan detail sekali. Karena apa? Saya pun 8 tahun yang lalu mungkin sudah banyak lupa ya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ini tragedi yang sangat dia tidak bisa lupakan ya, jadinya dia bisa ingat secara terperinci, atau mungkin apa, nggak ngerti juga. Beberapa kejanggalan yang saya temukan ya dalam keterangan si Mel ini, contohnya yang pertama, dia bilang dia nontonin ataupun ngeliatin ya pas kejadian, saat kejadian si Eki dan si Vina dia papain sama pelaku-pelaku itu 1 jam katanya. 1 jam itu waktu yang lama, yang cukup menurut saya untuk manggil warga, ramaikan, melerai, menangkap itu pelaku-pelaku untuk dibawa kantor polisi, atau dia kan langsung kantor polisi terdekat untuk tangkap itu semua pelaku-pelaku ya. Jadi 1 jam itu cukup banget menurut saya. Kenapa dia hanya terdiam di situ nontonin dan membiarkan itu semua terjadi gitu. Yang kedua, apa motif sebenarnya si Mel ini baru muncul sekarang? Kalau ingin menuntut keadilan buat si Eki temannya dia, harusnya 8 tahun yang lalu 2016 dia bersaksi dengan lantang berbicara di muka pengadilan untuk menunjuk mana nih ya pelaku-pelakunya, membantu polisi untuk membantu mengupas tuntas kasus ini. Kenapa menghilang 8 tahun baru nongol? Nah, motif dan niat dia apa sebenarnya? Keinginan dia apa gitu loh. Dan yang lebih menarik lagi adalah kesaksian si Mel ini sangat mirip dengan kronologi yang diceritakan oleh pihak kepolisian ya. Sedangkan sangat berbanding terbalik atau berbeda dengan kesaksiannya si Saka Tatal dan pengacaranya yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan dan merupakan rekayasa. Jadi kalian lebih percaya yang mana, Saka Tatal dan pengacaranya atau Mel dan Polda Jawa Barat? Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar.
Warga bongkar kebohongan Aep soal lihat pertemuan pelaku pembunuhan Vina. Tidak ada warung di sana. Warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, Ferry Irianto, membongkar kebohongan saksi Aep dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Ferry mengaku kesal dengan kesaksian Aep yang dianggapnya berbohong. Menurut Ferry, Aep berbohong soal pengakuan terkait warung di depan tempat kerjanya menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ya, sebelumnya saya mungkin juga sama dengan orang-orang bahwasanya kesaksian Aep meragukan karena penjelasannya dengan cara menggunakan masker. Gestur tubuhnya, matanya yang terlihat berbohong. Di situ saya merasa kesal, ujar Ferry saat diwawancarai. Ferry mengaku tidak ada warung di dekat tempat kerja Aep yang merupakan tempat cucian mobil. Ia menambahkan hanya ada warung di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya cukup jauh dari tempat kerja Aep. Tapi dengan penjelasan Aep yang ada warung di depan tempat kerjanya lalu melihat ada para pelaku. Itu saya ragukan karena di depan tempat kerjanya yaitu tempat cucian mobil itu enggak ada warung. Karena saya yang rumahnya di belakang SMP Negeri 11 suka beli rokok sebagai perokok aktif dan tahu betul tidak ada warung di depan cucian mobil waktu itu.